Kita akan belajar tentang strategi pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0. Pada saat ini, masyarakat Indonesia telah memasuki era globalisasi dan modernisasi, yang mana dalam era ini segala aspek mengalami kemajuan, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Seiring penyesuaian dengan revolusi industri 4.0 tersebut, saat ini Indonesia bahkan dunia telah dihebohkan dengan suatu gagasan baru pada awal Januari 2019, yakni Society 5.0 oleh Shinzo Abe yang merupakan Perdana Menteri Jepang dalam World Economic Forum di Davos, Swiss. Menurut Shinzo Abe, industri 4.0 didasarkan pada konsep kecerdasan buatan AI, sebaliknya Society 5.0 lebih dipusatkan pada sumber daya manusia itu sendiri. Dan tahukah kamu apakah industri 4.0 itu? Industri 4.0 adalah kemajuan terbaru dalam industri manufaktur yang telah membuka jalan bagi penerapan sistem fisika cyber (CBS) secara sistematis, di mana informasi dari semua perspektif terkait dipantau dan disinkronkan secara ketat antara pabrik fisik dan dunia virtual pabrik. Mengutip situs online learning Binus University, Society 5.0 adalah konsep yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern seperti AI dan robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Komponen utama Society 5.0 adalah manusia yang dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi. Konsep Society 5.0 sejatinya tidak berbeda jauh dengan konsep sebelumnya, yakni Society 4.0. Perbedaannya terletak pada konteks yang menjadi fokus, di mana Society 4.0 fokus pada konteks pengembangan teknologi, sedangkan Society 5.0 lebih fokus pada konteks manusia. Rohida menjelaskan bahwa SDM pada era revolusi industri 4.0 perlu meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi digital seperti Big Data, Internet of Things, robot, serta Artificial Intelligence. Program-program untuk meningkatkan keterampilan tersebut sangat penting untuk dipahami sehingga sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan tuntunan industri. Strategi pengembangan sumber daya manusia adalah rencana jangka panjang atau rencana masa depan sebagai upaya untuk mempersiapkan karyawan agar dapat bergerak dan berperan dalam perusahaan sesuai dengan perkembangan dan perubahan suatu perusahaan. Kegiatan pengembangan karyawan dirancang untuk memperoleh karyawan-karyawan yang mampu berprestasi untuk perusahaan dalam perkembangan di masa depan. Pengembangan SDM dalam menghadapi tantangan era disrupsi 4.0 bukan sekedar menjalankan program pelatihan dan pendidikan, namun membutuhkan strategi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Era 4 Industrial Revolution menuntut kesiapan SDM yang handal, inovatif, kreatif, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama yakni complex problem solving, yakni keterampilan untuk menyelesaikan masalah kompleks dimulai dengan mengidentifikasi, menentukan elemen utama. Yang kedua yakni ada critical thinking, yakni keterampilan untuk berpikir secara rasional, kognitif, dan membentuk strategi yang akan meningkatkan feedback sesuai yang diharapkan. Yang ketiga yakni ada creativity, yakni keterampilan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik, orisinal, atau mengembangkan apa yang sudah ada serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang keempat adalah people management, yakni keterampilan leadership untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan SDM secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang kelima ada coordinating wider order, yakni keterampilan untuk bekerja sama dengan organisasi lain baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang keenam adalah emotion intelligence, yakni keterampilan untuk memahami, menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang ketujuh ada judgment and decision making, yakni keterampilan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan dalam kondisi apapun meskipun berada di bawah tekanan. Yang kedelapan ada service orientation, yakni keinginan untuk membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengharapkan penghargaan semata. Yang kesembilan ada negotiation, yakni keterampilan untuk berbicara, bernegosiasi, dan meyakini orang lain dalam aspek pekerjaan. Yang ke-10 ada flexibility, yakni keterampilan untuk mengalihkan dalam berpikir sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, yaitu menyusun secara spontan suatu pengetahuan serta memberi respon untuk dapat menyesuaikan dengan keperluan dan mengubah tuntunan situasional.
Adapun upaya dalam pengembangan SDM menuju kompetensi yang unggul pada era digital adalah yang pertama, yakni digital skill for digital competence, yakni kompetensi digital adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kesadaran yang dibutuhkan saat menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, ada penerapan digital competence development, yakni kemampuan digital serta penerapan digital yang baik merupakan suatu keberhasilan. Yang ketiga, ada peningkatan human values, yakni pengembangan SDM yang meliputi pengembangan identitas diri, yakni menumbuhkan rasa empati dan simpati, mampu berinteraksi atau berkomunikasi. Menghadapi era transformasi digital dan era disrupsi 4.0 menuntut SDM untuk segera merevolusi diri, tidak hanya mengenai teknis bekerja, namun ke dalam hal yang lebih substansi, yakni perubahan pola pikir. Pola pikir adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh pengaturan diri yang dibuat sebelum berpikir dan bertindak. Disrupsi adalah perubahan yang muncul akibat inovasi besar-besaran dan radikal yang membuat banyak produk, teknologi, cara-cara dan metode yang kita kenal di masa lalu menjadi obsolet.